Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila, penerapan indikator nilai Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi secara resmi kami nyatakan dibuka. Yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa Universitas 11 Maret menerapkan kebijakan untuk mata kuliah Pancasila tak pernah berhenti sejak Orde Baru sampai sekarang. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIPRI), Direktorat Analisis dan Penyelarasan bekerja sama dengan Pusat Studi Pengamalan Pancasila (PSPP) UNS melaksanakan kegiatan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila. Penerapan indikator nilai Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi bertempat di Megalan Hotel Soloji, Slamet Riyadi No. 351, Purwosari, Kec, Laweyan, Surakarta, Jumat, tanggal 17 Juli tahun 23 pagi tadi. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah seluruh Raya, yang saya hormati Kepala Badan Kesbangpol seluruh Raya, Pak Kapolres seluruh Raya, serta undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di hari Jumat yang barokah ini advokasi dan pengawasan regulasi kerja. Tetapi oleh karena ada kegiatan lain yang juga tidak bisa ditinggalkan yang berlangsung di Bali, hari ini ada pertemuan Kesbangpol seluruh Indonesia, ada 500 lebih, maka beliau harus hadir di sana. Kepada kami diminta untuk mewakili, menghadiri acara ini sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, pertemuan atau kegiatan pada hari ini adalah salah satu dari kegiatan kita di BPIP untuk menanamkan kembali rasa Pancasila pada diri kita masing-masing, menumbuhkan kembali. Dan saya kira memang ini waktu yang tepat kita bersama untuk kembali menaruh cinta pada Pancasila di tengah arus globalisasi yang luar biasa. Tantangan di zaman era global sekarang ini sangat luar biasa, terutama dengan kehadiran media sosial. Setiap hari kita disuguhkan dengan berbagai macam konten di media sosial yang kadangkala kontennya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan konten-konten seperti itu mempengaruhi sedikit banyak pikiran kita, wawasan kita, termasuk perilaku. Kalau bagi kalangan usia sudah senior begitu, usia kolonial, mungkin bisa memiliki kekuatan ketahanan untuk tidak mudah terpengaruh dengan konten-konten tersebut. Tetapi bagi kalangan milenial, ini menjadi sangat rawan. Karena mereka
daya saringnya, filterisasinya tentu tidak sekuat kaum kolonial, orang-orang tua maksudnya Pak. Anak muda mudah menangkap, dianggap itu benar, konten-konten yang seperti itu, yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, inilah kesempatan kenapa kita undang semua pihak terkait agar kita bersama-sama menumbuhkan kembali rasa Pancasila itu dalam diri kita masing-masing. Kenapa ini perlu kita tanamkan kembali? Karena kita mengalami kevakuman pembinaan ideologi Pancasila. Sejak reformasi tahun 98 sampai dengan tahun 2017, banyak sekali terjadi perubahan terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila. Karena proses menjadikan indikator nilai Pancasila ini sudah melalui proses yang sangat panjang, melibatkan berbagai pakar, tokoh-tokoh begawan Pancasila, ahli hukum, ahli ilmu sosial dan sebagainya, sehingga disepakatlah 25 indikator nilai Pancasila. Dan ini memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kementerian lembaga, termasuk pemerintah daerah, termasuk unsur kejaksaan, unsur TNI, unsur Polri, terikat dengan pedoman ini, memasukkan nilai Pancasila di dalam semua kebijakan juga. Salah satu atau beberapa pakar yang tersebut yang ikut dalam menerbitkan atau memformulasikan indikator nilai Pancasila ini antara lain adalah Profesor Mahfud MD. Kemudian ada Profesor Jimli Asidiki. Dan profesor-profesor guru besar lain seluruh Indonesia dari perguruan tinggi akademisi yang memang ahli di bidangnya, kompetensi, memiliki kompetensi untuk itu. Nah, nanti tolong dipelajari sekali lagi untuk semuanya, baik jajaran pimpinan maupun unsur stafnya, terkait dengan indikator nilai Pancasila ini. Formulasinya walaupun kualitatif, tetapi bisa dimahami dan dimengerti. Jadi bukan sesuatu rumusan yang susah dimengerti, tapi sudah cukup konkret, bisa dipahami, relatif mudah. Saya kira demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pembukaan hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menghasilkan kekuatan baru pada diri kita untuk lebih mencintai Pancasila sebagai ideologi negara kita. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila, penerapan indikator nilai Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi secara resmi kami nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam Pancasila. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama-sama Bapak Dr. Kemas Ahmad Tajudin SHMH, Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIB. Yang saya hormati Bapak Ibu Sekretariat Daerah DPRD Solo Raya. Yang saya hormati Bapak Kapolres dan Kapolresta Solo Raya, kemudian Bapak Kepala
Bagian Hukum se-Solo Raya, Bapak Ibu Kepala Kesbangpol se-Solo Raya, Pak dari Kodim dan dari Danrem, para narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini, Bapak Dr. Insinyur Warseno Harjo Darsono MSI, tenaga ahli BPIP, kalau saya biasa memanggil dengan Kamas Sreng begitu, dalam kondang spesialis Pancasila. Kemudian Profesor Dr. Leo Agung Sutimin MPD, Kepala Pusat Studi Pengamalan Pancasila LPPM Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Suni Ubul Firdaus SHMH, Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, seluruh tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan limpahan rahmat kepada kita, sehingga pagi hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara internalisasi dan institusionalisasi Pancasila, penerapan indikator nilai Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi yang hari ini bertempat di Hotel Megaland Surakarta. Bapak Ibu yang berbahagia, kita telah sepakat bersama-sama bahwa Pancasila tidak hanya sebagai ideologi bangsa Indonesia, namun juga Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Statement tersebut mengandung sebuah makna bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi induk dari segala macam tatanan norma yang ada di Indonesia. Di samping itu, Pancasila juga sebagai sumber atau tempat menggali dan menemukan hukum dalam satu negara. Ini tadi juga sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Deputi yang menghimbau agar seluruh produk tatanan regulasi peraturan perundang-undang menyebutkan bahwa sumbernya adalah Pancasila. Pentingnya landasan ideologi Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai dasar seperti persatuan, keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta prinsip-prinsip yang menjadi landasan negara di Indonesia. Misalnya saja adalah musyawarah, mufakat, gotong royong, dan sebagainya. Oleh karena itu, mengaktualisasikan dan memandang nilai-nilai Pancasila sebagai salah satu nilai dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap institusi pembentuk undang-undang, baik dari pusat sampai di daerah-daerah. Tamu undangan yang berbahagia, komitmen bersama seluruh elemen bangsa untuk menerapkan dan menyelaraskan nilai-nilai Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi merupakan langkah penting yang harus direalisasikan. Oleh karena itu diperlukan kehadiran instrumen indikator nilai Pancasila yang terus-menerus diupdate, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Deputi agar ada instrumen indikator nilai-nilai Pancasila. Tentu ini dapat dijadikan sebagai pegangan bagi semua pembentuk dan evaluator peraturan
perundang-undangan agar semua peraturan perundang-undangan disusun yang akan berlaku dengan nilai-nilai Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sangat mengapresiasi dukungan yang telah diberikan oleh Badan Pengamalan Ideologi Pancasila atau BPIP kepada Pusat Studi Pengamalan Pancasila LPPM UNS dalam menyelenggarakan kegiatan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila, penerapan indikator nilai Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi pada hari ini. Dan ini adalah tindak lanjut dan kegiatan yang sangat banyak dan beberapa kali sudah dilakukan dengan BPIP. Oleh karena itu, Pak Deputi, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kebetulan kemarin saya ketemu dengan Pak Ketua BPIP Yudian, dan kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Tamu undangan yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa Universitas 11 Maret menerapkan kebijakan untuk mata kuliah Pancasila tak pernah berhenti sejak Orde Baru sampai sekarang. Setelah beberapa perguruan tinggi mempertimbangkan sejak 1998 untuk tidak memberi mata kuliah terutama B4 dan sebagainya, tapi Universitas 11 Maret tetap tegak lurus untuk memberikan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan bagi seluruh mahasiswa UNS. Mengakhiri pidato saya ini, izinkan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan BPIP dan Pusat Studi Pengamalan Pancasila LPPM UNS serta para tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Izinkan menutup sambutan saya akan berpantun. Bapak Ibu tinggal mengatakan kalau cakep begitu. HP-nya Pak Deputi berbunyi dan bergetar. Sebagai tanda ada panggilan. Pancasila bisa digunakan sebagai dasar mengatur hukum dan ketatanegaraan. Kemudian yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kurangnya. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Pramastia. Saya dari Pusat Studi Pengamalan Pancasila yang pada pagi hari ini diminta oleh BPIP sebagai moderator acara pada hari ini dengan tema internalisasi institusional dan institusionalisasi Pancasila, penerapan indikator nilai Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara pada pagi hari ini akan diisi oleh 4 narasumber kita. Saya mohon nanti saya panggil satu persatu maju ke depan. Nanti kita berlima dengan saya di sini. Saya mulai dari yang pertama kepada narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur Warseno Harjo Darsono MSI. Dipersilakan untuk maju ke depan. Ya. Silakan, Bapak. Ya. Sembari memperkenalkan beliau, saya rasa kalau di Solo Raya beliau bukan kiai yang asing. Beliau adalah seniman
beliau dalang yang biasa kita panggil Pak Warseno Slen begitu. Tapi kali ini beliau sebagai tenaga ahli BPIT, Bapak Ibu sekalian. Beliau nanti akan membawakan tentang internasionalisasi dan institusionalisasi Pancasila melalui perspektif budaya. Begitu, selamat pagi, salam sehat selalu, Bapak. Ya. Baik, narasumber kita yang kedua, Bapak Ibu, adalah Bapak Kemas Ahmad Tajuddin SHMH, yang tadi beliau memberikan pengantar. Dimohon untuk maju ke depan, Bapak. Oh, diwakilkan Pak Edi. Bapak Edi. Ya. Beliau Direktur Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi. Salam sehat selalu, Bapak. Ya. Baik, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, narasumber kita yang ketiga adalah Profesor Dr. Leo Agung S. MPD. Beliau adalah Kepala Pusat Studi Pengamalan Pancasila LPPM Universitas 11 Maret Surakarta, yang akan membawakan tentang urgensi dan tantangan internasionalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi. Selamat pagi, Prof. Leo. Salam sehat selalu, Prof. Leo. Ya, saya tidak ingin bicara tentang Pancasila, tetapi kemudian tegang begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang keempat, ini beliau adalah Profesor Dr. Suni Umul Firdaus SHMH. Beliau adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS Surakarta. Beliau baru saja menjadi Guru Besar UNS, luar biasa ini. Mohon silakan ke depan, Prof. Suni. Ya. Baik, 4 orang yang ada di samping kanan dan kiri merupakan beliau adalah orang-orang yang luar biasa, konsentrasi tentang Pancasila, bagaimana membumikan Pancasila begitu, Bapak Ibu sekalian. Dan dari beliau-beliau ini nanti akan memaparkan narasinya, karena hari Jumat ini saat ini barangkali nanti waktunya tidak panjang, Bapak Ibu sekalian. Mohon nanti kisaran 10 sampai 15 menit. Ya, nanti kita akan perbanyak diskusinya begitu, ya. Kalau saya di depan kemudian sepaneng, rasanya malah justru tidak enak begitu. Tapi monggo, ini adalah